Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah kisah yang tidak biasa. Malam ini, saya akan membawa Anda menelusuri warisan yang bukan berupa emas, bukan tanah luas, dan bukan pula kekayaan dunia, melainkan sebuah pesantren tua, peninggalan seorang ulama besar yang kini hanya menyisakan sunyi dan bayangan, dan doa-doa yang tak pernah selesai. Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin sebuah warisan berubah menjadi kutukan? Dan apa jadinya bila orang yang mewarisinya tidak tahu rahasia gelap yang tersimpan di dalamnya? Ceritanya bermula pada suatu malam. Langit desa diselimuti hujan deras, petir membelah angkasa, menyambar pepohonan. Dan setiap kali kilatan cahaya menyinari bumi, tampaklah sebuah bangunan tua yang berdiri di ujung desa. Itulah pesantren yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Dindingnya berlumut, catnya terkelupas, jendela-jendela kacanya pecah tak beraturan. Bau lembab menusuk hidung, bercampur dengan sisa dupa yang entah mengapa seakan masih menyala. Padahal tak ada seorang pun yang berani menyalakannya lagi. Malam itu, seorang remaja bernama Raffi melangkah masuk ke halaman pesantren. Raffi bukan sembarang orang. Ia adalah cucu dari Kiai Karim, pendiri pesantren yang dulu sangat dihormati. Namun kini setelah sang Kiai meninggal, pesantren itu menjadi miliknya. Warisan yang seharusnya membanggakan, tapi justru terasa lebih seperti sebuah beban. Saat pertama kali menjejakkan kaki di tanah pesantren, Raffi merasa hawa dingin menusuk tulangnya. Angin malam berembus aneh. Bukan sekadar dingin, melainkan seperti hembusan napas seseorang yang mengawasinya dari balik gelap. Di pelataran musola, ia berhenti. Ada pintu kayu tua, catnya sudah terkelupas, dan meski diterpa angin deras, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Setiap kali Raffi mencoba mendorong, pintu itu menutup, lalu terbuka lagi dengan sendirinya perlahan. Seolah ada yang sengaja menahannya dari dalam. Namun, baru malam pertama ia menginjakkan kaki di pesantren itu, Raffi mendengar sesuatu. Dari dalam musola, samar-samar terdengar suara, seperti bacaan doa. Tapi anehnya, doa itu selalu terputus di tengah-tengah, seolah seseorang tidak pernah bisa menyelesaikannya. Yang tersisa hanyalah sejadah basah, terhampar seakan baru saja digunakan. Dan di saat itulah Raffi sadar, ia tidak sendirian di pesantren tua itu. Malam pertama berlalu dengan merasa gelisah. Raffi tidak bisa tidur. Bayangan sejadah basah di musola terus menghantui pikirannya, apalagi suara doa yang terputus itu masih terngiang di telinganya. Siang harinya, ia mencoba bertanya pada warga desa. Namun jawaban yang ia dapat justru membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan pernah tidur di kamar Kiai Karim," bisik seorang lelaki tua. "Doa beliau belum selesai. Kalau kau masuk ke sana, bisa jadi kau yang harus melanjutkannya." Dan malam kedua, ia memutuskan tidur di kamar kakeknya. Kamar itu masih sama seperti dulu. Rak kitab sudah berdebu, meja kayu tua penuh coretan tinta. Dan di sudut ruangan ada sejadah hitam yang sudah kusam. Bau dupa lebih menyengat dari malam sebelumnya, seakan baru dinyalakan. Di jam 2:30, Raffi terbangun. Raffi mendengar sesuatu. Ada bayangan hitam di pojok kamar. Tubuhnya membungkuk, bibirnya bergerak-gerak, suara lirih keluar. Mirip bacaan doa, tapi terputus setiap kali sampai di ayat tertentu. Jantung Raffi berdetak keras. Dia berusaha bangun, tapi tubuhnya berat, seolah ada yang menindihnya. Saat ia memaksakan diri menyalakan lampu,
Bayangan itu lenyap, namun di meja kayu ada kitab kuning yang terbuka. Halamannya basah, menempel, dan di salah satu lembaran ada noda merah pekat. Bukan tinta, bukan cat, tapi darah. Keesokan paginya Raffi mendatangi seorang mantan santri kakeknya bernama Pak Imam. Lelaki tua itu semula enggan bicara, tapi akhirnya membuka suara dengan wajah pucat. Raffi, pesantren itu tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Kakekmu, Kiai Karim, punya amalan khusus. Setiap malam, ia harus membaca doa tertentu. Tapi doa itu bukan untuk Allah. Doa itu adalah ikatan, perjanjian lama dengan sesuatu yang menjaga pesantren. Dan ketika kakekmu meninggal, doa itu terputus. Karena itulah arwahnya tak tenang, dia menunggu seseorang untuk menyambung bacaan itu. Dan sekarang warisan itu ada padamu. Raffi terdiam, tubuhnya gemetar, dia baru sadar. Warisan yang ia terima bukanlah kehormatan, melainkan beban kutukan. Malam itu menjadi malam penentuan. Raffi duduk bersila di musala pesantren tua. Di depannya, kitab kuning peninggalan Kiai Karim terbuka. Hatinya berdegup, tapi ia mencoba tegar. Ia mulai membaca. Satu persatu bait doa mengalir dari bibirnya. Namun baru setengah jalan, udara di sekeliling berubah lalu. Suara-suara lain mulai menyahut dari sudut-sudut musola. Puluhan, bahkan ratusan suara, seolah datang dari dalam dinding, dari bawah lantai, dari langit-langit. Sebuah bayangan hitam perlahan muncul di hadapan Raffi. Sosok itu menjelma wajah Kiai Karim kakeknya. Namun mata Kiai hitam legam, mulutnya sobek hingga telinga, dan darah menetes dari janggutnya. Lanjutkan, Raffi, suaranya berat, bergema. Kalau kau berhenti, kau yang akan menggantikan aku di sini. Dengan sisa keberanian, Raffi menutup kitab itu keras-keras. Cukup, teriaknya. Kalau ini yang membuat kakek terikat, maka aku tidak akan melanjutkannya. Seketika, suara-suara berhenti. Bayangan Kiai Karim menatapnya, lalu berteriak panjang. Hingga tubuhnya hancur menjadi asap hitam. Dinding musola retak, lantai bergetar, dan semua kitab jatuh berserakan, bercampur dengan darah yang merembes entah dari mana. Keesokan paginya, warga desa mendapati pesantren itu terkunci rapat. Tidak ada jejak Raffi di dalamnya. Hanya ada kitab kuning yang tergeletak di sejadah basah. Dengan halaman terakhir kosong, seolah menunggu seseorang menuliskan kelanjutannya. Sejak hari itu, orang-orang berbisik, pesantren itu tidak pernah benar-benar untuk menuntut ilmu. Dia adalah tempat para penguasa ilmu menjual doa demi kekuasaan, dan sekarang kutukannya diwariskan kepada siapapun yang serakah akan kehormatan kiai. Cerita selesai. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar.